Halo guys, kembali lagi di channel HP Bye. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian simple aja soal Sony Xperia XZ3. Ya, jadi aku udah menggunakan HP ini tuh hampir 1 bulan sebagai HP kedua. Soalnya HP pertama aku masih stay di iPhone 7 tuh. Cuma sekarang rada bosen. Sebenarnya udah aku posting di online shop pribadi HP Bye. Jadi HP bekas konten ataupun HP bekas pribadi selalu aku jual rugi di online shop pribadi HP Bye. Kalian kalau pengen linknya aku taruh di deskripsi. Kalau ngomongin harga sekarang, kalian bisa mendapatkan Sony Xperia XZ3 ini udah turun banget guys. Nah, kalian bisa melihat harganya sekarang di 1,7 udah bisa dapat unit yang terbaik lah. 1,7 atau 1,8 ini berarti udah anjlok banget. Waktu aku beli 1 bulan kemarin harganya masih 2 jutaan. Nggak tahu kenapa HP limbah Jepang, HP bekas dari Jepang itu harganya bener-bener cepet banget anjlok. Ini aku mau sharing soal 5 alasan kenapa Sony Xperia XZ3 ini masih sangat worth it buat dibeli dipakai di tahun 2021. Bener-bener pendapat pribadi banget ya. Kalau kalian ada yang nggak cocok, boleh komen lah. Nah, alasan pertama kenapa HP ini masih worth it banget, masih recommended banget adalah dari segi desain dan body. Dengan model 2 jutaan kita akan susah banget untuk mendapatkan desain yang seperti ini ya, karena ya HP flagship nggak bisa diaduin sih, emang udah HP mahal, tapi sekarang udah murah. Ya, kalian udah bisa melihat kalau desainnya ini bener-bener premium banget dari segi tampilan belakangnya. Kacanya itu bener-bener apa ya, mewah banget kalau kata aku sih. Kilapnya itu bener-bener aduh, seger banget asli. Dari segi desain kaca jelas, terus HP-nya juga lumayan compact dan gak terlalu berat. Beratnya masih di bawah 200 gram, jadi masih enak banget dipakai di satu tangan. Nah, aku juga sampai gak berani pakein casing karena terlalu sayang untuk desain yang bagus ini ditutupin casing. Bahkan aku adalah orang yang paling gak bisa pakai HP tanpa case. Casing di rumah itu hampir ada 50 guys, bekas gonta-ganti HP itu. Tapi di HP ini aku nggak pakein casing meskipun punya karena terlalu sayang untuk desain. Desain tampilan belakangnya cakep banget, kaca, dan ini juga bisa support wireless charging. Ini udah support, jadi flagship banget. Kacanya nggak cuma tampilan doang. Nah, tampilan depannya ini no debat sih. Ini layar 8K ngelengkung, udah pasti orang awam sekalipun ngelihat ini HP layarnya keren. Bukan HP murah maksudnya, ini pasti HP mahal karena layarnya udah ala-ala ngelengkung. Iya, ini worth it banget sih kalau ngomongin dari segi desain dan body. Layar lengkung cuma di bawah 2 jutaan. Layar lengkung itu trennya di Samsung S6 ya, S6 8K dulu, HP mahal kayak gitulah terkesannya. Dan sekarang kalian bisa mendapatkan layar lengkung cuma di bawah 2 juta 8K coy. Ini juga solid banget. Alasan kedua adalah dari segi layar. Ya, jujur aja aku pertama kali ngelihat si XZ3 ini kaget ya. Tanpa ngelihat spek, serius. Kaget, layarnya itu bening banget dan waktu layar mati, hitamnya pekat banget. Setelah aku cek-cek di GSM Arena, ternyata ini layarnya udah pakai OLED. Layarnya OLED. Layar OLED itu kan udah terkenal dan terpasang di HP mahal, flagship. Kalau di iPhone ya iPhone XS kayak gitulah. Layar OLED ini tuh kalau kita lihat secara di dunia nyata, bukan dunia spek, itu emang kerasa banget, hitamnya pekat dan warna yang keluar juga berasa gonjreng banget asli. Jadi ini sangat nyaman banget kalau kita buat nonton media sosial, nonton video, main game ataupun melihat foto. Ya, ini adem banget layarnya. Ditambah lagi jelas untuk view angle, resolusi jangan ditanya, ini udah flagship banget, udah bagus banget sih. Brightness di luar juga udah bagus banget, udah cakep banget sih. Ini adalah layar OLED termurah di HP second. Jadi bening banget kalau kita miring sana sini. Aduh, layarnya adem asli. No debat, layarnya bagus banget, serius. Alasan ketiga kenapa HP ini masih worth it banget adalah dari segi audio speaker. Ya, ini adalah audio speaker yang paling enak yang pernah aku denger di sebuah HP yang pernah aku pegang selama hidupku. Lebay banget. Ya,
stereo speakernya ini beda sama stereo speaker di XZ1, XZ2 sekalipun. Ini berasa lebih lebih nendang, lebih bulat suaranya, juga nggak kayak cempreng-cempreng berisik-berisik kayak gitu, nggak sama sekali. Ya kalau kalian beli HP baru nggak mungkin dapat kualitas audio seperti ini sih. Coba kalian dengar kualitas audionya seperti ini. Ya pokoknya ini audionya bener-bener sangat nyaman banget ya, di telinga itu bener-bener enak banget buat nonton podcast, apalagi itu enak buat dengerin musik enak. Ya banyak lah keuntungan di bagian audio waktu kita pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke alasan yang keempat, adalah dari segi foto dan video. Aku sebenarnya rada males ngomongin spek-spek di sini, tapi ya memang yang aku lihat ini HP sangat bisa diandalkan buat jepret-jepret simple, yang nggak usah terlalu fokus-fokus motret kayak gitu, tinggal jepret, fokusnya juga cepet, warnanya juga berasa hidup, gonjreng kayak gitu, di cahaya minimum atau low light itu juga minim banget noise seperti yang aku rasakan. Nanti aku akan kasih tahu sampel-sampelnya. Dan untuk kamera depannya, untuk fotonya juga menurut aku masih bagus, meskipun bukan ala-ala selfie expert, tapi ini juga ya pokoknya buat foto itu pas menurut aku. Itu untuk foto, tapi lebih dominan ke bagian video guys. Video ini sebuah keunggulan banget karena udah bisa stabilisasi di kamera depan ataupun kamera belakang. Kamera depannya ada stabilisasi, kamera belakangnya juga ada fitur stabilisasi. Jadi buat orang yang hobi-hobi bikin video ini sih cakep. Bisa mentok sampai 4K, sampai bisa di setting 60 fps, ya udah cakep lah videonya. Yuk guys, dan ini untuk hasil perekaman video kamera depan yang mentok di 1080 30 fps. Cuma aku suka banget untuk kameranya, bukan hanya dari video-video sama foto, tapi perekaman suaranya itu bagus. Nangkepnya itu suaranya nggak cempreng, ketangkep banget. Jadi ini tanpa mikrofon clip on atau apa, nggak pakai, tapi kalian bisa mendengarkan untuk kualitas suaranya. Nah, hasil videonya juga lumayan bagus, gelap terangnya nih halus banget. Wow. Next, ini adalah yang terakhir, kenapa HP ini masih worth it banget, adalah dari segi spek dan spek. Ya mungkin kalau kita pikir untuk budget di bawah 2 juta, Xiaomi lah yang rajanya HP entry level dari segi spek dan sampai muncul mending Xiaomi. Itu jelas. Tapi kalau kita tengok sedikit ke HP bekas, limbah Jepang lah yang paling mending soal spek, karena bisa dapat HP mantan flagship dengan chipset Snapdragon 845. Itu chipset flagship banget. Tapi nggak hanya soal chipsetan, kita langsung aja buletin kalau HP ini tuh HP flagship yang secara spek jelas bagus banget, tapi harganya termurah untuk HP bekas flagship 2018. Kalau kita tengok
kompetitor dan pesaing flagship ini nih adalah dari iPhone 10s, iPhone 10R itu kan keluaran 2018. Di Pixel ada Pixel 3, di Samsung ada Samsung Galaxy S9. Jadi bisa dibilang HP ini tuh pesaingnya dan setara HP itu. Dan harganya cuma 1,7, 1,8. Ini sangat worth it sih kalau kita ngelihat spek-speknya itu seperti itu. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku sharing soal 5 alasan kenapa HP ini masih worth it buat dibeli dipakai di tahun 2021. Tapi untuk sedikit lebih adil, besok aku juga akan upload alasan kenapa HP ini gak worth it buat dibeli. Coba kalian yang udah pada tahu, kalian tulis aja di kolom komentar. Ya videonya sekian aja, selebihnya pendapat kalian aku tunggu. Ya, bye.